Selanjutnya soal 9, yaitu buatlah video mengenai isi dari modul week 1 yang telah dipelajari. Yang pertama ada sejarah dari Sampwasip Group. Sampwasip Group didirikan pada tahun 1998 oleh Pak Alexander K. Taslim dan Ibu Susanti Go. Sampwasip pertama kali didirikan di daerah Tangerang. Kemudian pertama kali adanya Sampwasip Group ini tuh awalnya Pak Alexander dan juga Ibu Susanti itu mengajarkan anak mereka. Kemudian mereka membuka kelas di teras rumahnya di daerah Tangerang. Sampai karena berkat adanya inovasi dan juga kerja keras mereka, akhirnya mereka itu membuka lesan yang bernama Sampwasip, yang sampai saat ini sudah ada kurang lebih 400 cabang di Indonesia di Indonesia. Kemudian Sampwasip Group ini juga telah bekerja sama dengan beberapa platform internasional. Nah, di Sampwasip Group ini atau di SIP Group ini terdapat beberapa program di dalamnya. Yang pertama ada Sampwasip Group, ada Sampwasip, kemudian ada baca tulis SIP dan juga ada SIP English. Nah, Sampwasip sendiri ini yaitu belajar mengenai Sampwa yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi otak anak sesuai dengan akronom dari Sampwa sendiri, yaitu sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak anak, dimana Sampwa di sini itu tidak hanya berhitung cepat saja, melainkan membantu mengoptimalkan fungsi kerja otak kanan dan otak kiri dari anak, sehingga anak memiliki daya fokus, daya konsentrasi, dan daya ingat yang lama pada saat proses pembelajaran. Anak juga dapat memecahkan masalah dengan banyak cara. Hal tersebut karena anak itu telah mempelajari Sampwa. Nah, selanjutnya yaitu ada program baca tulis SIP. Baca tulis SIP sendiri itu bertujuan untuk agar anak itu bisa membaca tanpa mengeja, kemudian membaca kalimat, membaca bacaan dengan memahami isi dari bacaannya, bisa menjawab pertanyaan juga, terus juga storytelling di depan teman-teman maupun depan kelas, seperti itu. Nah, dari program dibaca tulis SIP ini, dibaca itu nantinya itu diajarkan dengan metode phonics, jadi dia tidak dieja. Nah, untuk menulis itu di baca tulis grup itu diajarkan dengan kurikulum si kucing, bertujuan untuk merapikan tulisan anak atau agar anak terbiasa untuk menulis rapi, seperti itu. Nah, di baca tulis SIP sendiri ini juga anak itu diajarkan mengenal huruf vokal, konsonan, kemudian huruf kecil terlebih dahulu, karena di kehidupan sehari-hari itu kan banyak sekali bacaan-bacaan atau mungkin di poster-poster huruf kecil kan, jadi anak itu biar lebih mudah, lebih gampang untuk membaca. Jadi setelah itu baru diajarkan huruf abjad. Selanjutnya untuk di English, di SIP English itu jadi dia itu memakai di program SIP English itu
belajar membacanya juga, atau membaca kalimat bahasa Inggris gitu ya, kata bahasa Inggris itu juga menggunakan metode fonik sama seperti di baca tulis SIP. Tapi di SIP English ini belajarnya menggunakan yang namanya itu ada metode multimedia first step. Jadi dia menggabungkan 3 gaya belajar anak, yaitu ada visual, auditory, dan juga kinestetik, seperti itu. Jadi anak itu akan dibiasakan untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Mungkin kebanyakan anak itu paham bahasa Inggris, tetapi tidak semua anak itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Makanya di SIP English ini coachnya menggunakan bahasa Inggris, komunikasi dengan bahasa Inggris itu secara 2 arah gitu. Dan di SIP English ini juga menggunakan aksen British. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan lafal pengucapan bahasa Inggris yang benar gitu. Nah, untuk di program Sempoa SIP dan juga SIP English itu untuk anak berusia 3 sampai dengan 12 tahun, sedangkan di baca tulis SIP sendiri itu untuk berusia anak 4 sampai 7 tahun. Selanjutnya, Sempoa SIP itu atau SIP Group itu memiliki slogan, yaitu namanya Basic of All Learning. Maksudnya apa? Maksudnya adalah basic atau dasar dari semua mata pelajaran. Jadi ketika anak mempelajari hal-hal yang dasar dulu, itu dapat menjadikan fondasi untuk anak dalam menguasai mata pelajaran lainnya, begitu. Selanjutnya terdapat organisasi atau kerjasama nasional dan internasional. Untuk di internasional sendiri itu ada yang namanya WAMA, yaitu World Association of Abacus and Mental Arithmetic, yaitu yang berasal dari Cina. Ada AIMA, yaitu Abacus King International Abacus and Mental Arithmetic Alliance. Kemudian ada ISDF, yaitu International Soroban Diffusion Foundation, yang berasal dari Jepang. Kemudian ada TCOC, yaitu Taiwan Chamber of Commerce, yaitu yang berasal dari Taiwan. Itu ada yang ajang nasional. Yang pertama ada Komsipnas, di mana itu adalah kompetisi SIP nasional. Jadi semua anak-anak yang telah mengikuti program SIP itu dapat mengikuti lomba tersebut, dan pemenangnya nanti akan dilombakan lagi di ajang yang lebih tinggi di BOPNAS, yaitu Best of the Best Nasional. Jadi Best of the Best Nasional itu tidak semua anak SIP itu bisa mengikutinya, melainkan yang sudah lolos atau menjuarai dari lomba Komsipnas di setiap daerah, seperti itu. Kemudian di dalam program di dalam SIP Group ini juga terdapat yang namanya Brain Gym. Nah, Brain Gym sendiri itu seperti kegiatan atau pemanasan sebelum belajar. Jadi nantinya tuh sebelum belajar anak-anak diharuskan untuk melakukan brain gym dulu. Bertujuannya untuk apa? Supaya anak itu jadi lebih fokus, terus juga lebih konsentrasi, dan anak itu jadi lebih siap dalam belajar. Selain brain gym, di SIP Group juga ada namanya finger gym. Nah, kalau untuk brain gym itu kan lebih gerakan di tubuh gitu. Kalau finger gym itu lebih gerakan di jari-jari tangan. Nah, biasanya itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya anak itu tidak mudah untuk menulis, terus juga dia tuh jadi terbiasa menulis, kayak anak tuh tidak kaku untuk menulis gitu, karena di dalamnya juga terdapat gerakan-gerakannya. Nah, kalau finger gym sendiri itu gerakannya tuh banyak, dan biasanya setiap lesson itu gerakannya itu berbeda-beda.